Jadi pasti ya kalian kan udah pernah tahu kalau gue udah pernah bikin video tentang Swatch, dimana gue bilang Swatch itu overpriced untuk sebuah jam tangan plastik. Di harga segitu kalian sudah bisa dapet jam tangan kayak Alba yang udah automatic, stainless steel dan sebagainya. Tapi ternyata gue akhirnya beli Swatch di Kuala Lumpur dan ternyata gue salah selama ini. Jadi kalau kalian beli Swatch, ternyata kalian tuh nggak cuma dapetin jam tangannya doang, kalian bisa dapetin hal-hal lainnya gitu. Plus ternyata jam tangan plastik ini nggak seburuk yang gue kira gitu. Selama gue pakai udah seminggu lebih. Nah di video ini bukan review tentang model jam tangan ini, tapi gue bukan review sih, lebih ngebahas sebenarnya ya. Ternyata gue salah selama ini dan gue pengen ngebahas apa aja yang kalian dapetin kalau kalian beli Swatch gitu. Jadi buat kalian lagi berekspektasi untuk beli Swatch ya, kalian mau tahu kira-kira kalau gue beli Swatch apa sih yang bakal gue rasain gitu, sensasi apa yang bakal gue dapet gitu. Jadi ini adalah video yang tepat. Sekarang langsung aja kita mulai. Nah jadi gue beli Swatch ini di area Fahrenheit, kalau salah di mallnya Fahrenheit 88 di Kuala Lumpur, dan dia ada toko Swatch. Begitu gue masuk, ya seperti toko Swatch pada umumnya gitu, ada banyak jam tangannya, variasi-variasi ya. Dan satu jam yang gue pilih akhirnya adalah jam tangan ini. Nah jadi kalau kalian beli Swatch, kalian akhirnya dikasih semacam kayak kartu sertifikat garansi gitu ya, dimana kalian tuh ntar bisa dapet baterai replacementnya gratis di semua toko Swatch dimanapun gitu, selama kalian bawa jam tangannya dan stroke dan garansinya itu kalian bisa dapat baterai garansi seumur hidup. Nah setelah itu kok kalian beli Swatch juga ya, kan kalian tahu ya ini kan bahannya kan kayak bahan akrilik gitu ya, gampang baret pastinya. Kalian bisa datang ke toko Swatch manapun dengan membawa garansi itu dan stroke-nya, dan kalian minta dipoles jam tangannya. Jadi itu suatu hal yang gue suka juga ya. Di jam tangan lain kayak jam tangan yang harga di bawah Swatch ya, atau jam tangan plastik lain ya, nggak ada yang kasih service kayak gitu loh. Jadi after sales-nya lumayan bagus ya. Plus dia kasih garansi ya, dimana kalau jam tangannya selama 2 tahun pemakaian ternyata kalian pakai masukkan air dan sebagainya, dia kasih garansi untuk jam tangannya. Ini Swatch juga kalian bisa lihat ya, dia itu patented water resistant. Jadi udah dipatenin water resistantnya, dimana di ini bahannya itu bukan bahan ya, bentuk case-nya itu dia kayak monokok gitu, jadi unibody gitu ya. Jadi nggak ada case back-nya untuk dibuka gitu, jadi full, dan dia tutupnya itu dari seal atasnya. Untuk ganti baterai pun juga uniknya ya, dia pakai semacam kancing kayak gini. Ntar kalian pakai koin, kalian putar dan baterai bisa diganti tanpa kalian harus ngomprek-ngomprek di dalemannya gitu. Kan kalau jam tangan lainnya kan kalian mau ganti baterai, kalian harus buka skrup semuanya 4-nya ya, ataupun case back diputar, terus ntar kalian harus congkel-congkel. Kok ini enggak, kalian tinggal buka ininya doang dan udah, dia terpisah dari bagian dalamnya gitu. Itu yang unik dan pastinya nggak ganggu si water resistance-nya juga ya, walaupun mungkin bisa aja sih dia bikin bocor lama-kelamaan, tapi ya dengan itu pasti mengantisipasi sih. Itu yang gue suka tentang Swatch ini. Dan setelah itu ya, jam tangan Swatch ini begitu gue pegang dan gue pakai, ini tuh feel-nya beda dengan jam tangan plastik biasa. Gue kira awalnya kan ini jam tangan plastik, jadi apa yang spesial gitu. Ternyata feel-nya beda ya Swatch ini. Dia bukan cuma kayak jam tangan plastik biasa gitu kalau dipegang gitu. Material strapnya juga lentur banget, lembut banget. Walaupun setiap model bervariasi sih. Ada yang katanya agak kaku, itu karena mereka ada kayak semacam bahan recycle gitu deh. Jadi ya campur-campuran gitu. Nah plus kalian bisa lihat ya, sunburst Swatch ini ya, menurut gue sunburst Swatch itu sunburst di jam tangan plastik tercakep yang pernah gue lihat lah. Pokoknya kalau gue mau ngomongin sunburst di jam tangan plastik, di pikiran gue ya Swatch gitu, dimana-mana Swatch gitu. Walaupun ada beberapa sunburst jam tangan plastik lain yang cakep-cakep juga, tapi kalau di gue top tiernya itu Swatch gitu. Di jam tangan plastik sunburst yang cakep gitu. Jam tangan Swatch ini dia juga nyediain ukuran 2 ya. Pertama yang 34 mm, nih gue lupa 34 atau 36 nih. Pokoknya ukuran segini, dan ada yang 40 gitu. Jadi ya dengan model yang sama kalian bisa variasiin ukurannya ya. Gue cenderung lebih suka yang kecil, makanya gue pilih jam tangan yang ini. Jadi ya gue pilih yang kecilan gini. Di jam tangan plastik kayak gini, Swatch juga mainin dialnya itu cakep banget gitu ya. Ini dialnya cakep banget menurut gue. Ini lagi-lagi bukan review tentang jam tangan model ini ya, tapi gue bahas secara general gitu. Swatch itu punya model dial itu yang cakep-cakep. Bahkan dibandingin jam tangan plastik lainnya, menurut gue Swatch adalah desainnya yang paling oke lah, paling cakep lah. Dia bentuknya pun juga kayak jam tangan tradisional gitu. Jadi bukan kayak jam tangan plastiknya agak tacky gitu ya bentukannya. Ini ya kayak jam tangan tradisional. Bahkan karena dia case-nya luckless begini ya, kalian bisa lihat ya, sedikit ngingetin gue sama PRX, Tissot PRX gitu. Agak mirip bentuk-bentukannya, cuman ini ya plastik dan ya beda lah. Cuman vibe-nya mirip gitu. Nah, di harga sekitar 800 sampai 1 jutaan ya Swatch dijualnya ya.
untuk model yang kayak gini, menurut gue sih ini jam tangan yang worth untuk dibeli gitu. Desainnya beda, ya Swatch gitu. Kalau kalian lihat gitu ya Swatch gitu. Plus dia variasi itu banyak banget ya. Bahkan mengalahkan variasi ya Casio MQ ya. Jadi kalau kalian udah bosen sama Casio MQ, Casio MW ya, menurut gue sih level selanjutnya adalah kalian cobain Swatch. Percayalah, begitu kalian pakai Swatch rasanya beda gitu. Gue awalnya juga agak-agak ragu sebenarnya buat harga segitu, 3 kali 4 kali lipat ya dari harga Casio biasa. Tapi akhirnya gue coba dan gue nggak nyesel sampai saat ini. Bahkan mungkin udah hampir 2 minggu gue pakai jam tangan ini terus menerus. Tiap kali gue bangun tidur ya gue ambil jam tangan ini gitu, karena kayak nggak tergantikan gitu ya, Swatch gitu. Dan ya itulah kisah gue tentang Swatch ya. Ternyata selama ini gue salah tentang Swatch ya. Seharusnya gue coba dulu ya. Cuman ya akhirnya gue udah coba dan ya sebenarnya gue suka sama Swatch gitu. Mungkin selanjutnya gue bakal jadi Swatch kolektor gitu ya. Bukan watch kolektor lagi tapi Swatch kolektor gitu. Jadi itulah kisah gue untuk Swatch. Gimana kalian? Apakah kalian berniat untuk beli Swatch? Dan kira-kira apa yang dipikiran kalian tentang Swatch itu? Apakah cuma sekedar jam tangan plastik atau jam tangan yang berbeda gitu? Jadi itu aja video dari gue. Kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.